Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyad Haya dari kelas 9F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang resume buku Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Isi dalam buku ini menceritakan tentang seorang anak yang memiliki dua orang ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin, untuk memperlihatkan dua sudut pandang atau mindset tentang uang dan keterampilan finansial yang dibutuhkan untuk menjadi kaya dan mencapai kebebasan finansial. Poin pertama dalam buku ini, untuk menjadi kaya, biarkan uang bekerja untuk kita. Buku ini mengajarkan bahwa kita harus bisa mempekerjakan uang yang kita miliki. Selama ini, kita hanya diperdaya oleh uang dan uang menjadi tujuan utama kita dalam bekerja. Namun, setelah uang didapatkan, manusia belum dapat memperdayakan uang itu dengan tepat. Maksudnya, sebanyak apapun uang yang diperoleh akan habis begitu saja tanpa ada yang dapat dikerjakan oleh uang itu. Menurut Kiyosaki, ini merupakan pola hidup orang miskin. Pola hidup orang kaya ditunjukkan lewat kemampuan untuk mempekerjakan uang sehingga dapat bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Walaupun penghasilan pas-pasan, tetapi mereka mampu mempekerjakan uang yang mereka miliki. Jadi menurut saya mereka itulah termasuk orang kaya. Masih di poin yang sama. Salah satu cara yang digunakan untuk mempekerjakan uang adalah dengan menginvestasikan uang itu sehingga dapat memberikan lebih banyak uang lagi untuk kita. Sebagai contoh, saat mendapatkan penghasilan, orang miskin cenderung berpikir untuk segera berbelanja demi memuaskan hasrat mereka atas barang-barang yang sedang digandrungi. Mereka menghabiskan uang mereka hanya untuk itu saja. Sementara itu, orang kaya berpikir untuk memperoleh penghasilan lebih dari yang telah diterimanya saat ini. Misalnya, penghasilan tersebut digunakan untuk menabung, membangun kontrakan, atau membuka usaha. Setelah itu, mereka baru menggunakannya untuk berbelanja. Poin yang kedua, melek keuangan itu penting tapi masih belum banyak dipahami orang. Faktor utama yang melatar belakangi hal tersebut adalah karena melek keuangan tidak diajarkan di sekolah formal. Sistem pendidikan yang diterapkan saat ini sebagian besar masih melatih orang untuk menjadi karyawan teladan yang hanya bisa bekerja untuk uang. Hal ini masih merupakan cara pandang orang miskin. Jadi ini masukan buat usahawan ya usahawan. Selain itu, sistem sekolah juga tidak dapat memberi wawasan tentang prinsip-prinsip keuangan. Orang kaya dapat mengembangkan kekayaannya. Untuk menjadi kaya, kita harus mengetahui pentingnya melek keuangan. Aturan dasarnya, kita mesti dapat membedakan antara aset dan liabilitas. Kebanyakan orang bekerja mati-matian untuk uang karena mereka tidak mengetahui perbedaan aset dan liabilitas. Masih di poin yang sama, selama ini pandangan orang tentang aset dan liabilitas itu sama. Namun kenyataannya kedua hal tersebut berbeda. Jadi aset adalah segala sesuatu yang kita miliki dan dapat menghasilkan pemasukan bagi kita. Sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang kita miliki dan menjadi sumber pengeluaran bagi kita. Jadi, sebaiknya kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengumpulkan aset dan menekan seminimal mungkin liabilitas yang kita miliki. Ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin dalam mengurus masalah keuangannya. Orang miskin menghabiskan gajinya untuk pengeluaran tetap, kebutuhan pokok, membayar kewajiban setiap bulan, dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan karena kepemilikan liabilitas mereka. Di sisi lain, orang kaya memperoleh pendapatan dari bagi hasil, sewa royalti, dan laba. Itu adalah hasil aset dari aset yang mereka miliki. Kata Robert T. Kiyosaki dalam bukunya, otak kita bisa menjadi aset yang paling besar atau justru liabilitas paling besar. Jadi menurut Robert T. Kiyosaki ini memberikan pilihan kepada kita,
ingin menjadikan otak itu sebagai aset atau liabilitas. Lanjut. Poin keempat, orang kaya tahu cara menghadapi pajak lewat korporasi. Pada awalnya, pajak hanya dikenakan pada orang kaya saja. Namun, kenyataannya, pajak malah lebih memberatkan orang miskin dan orang kelas menengah. Hal ini terjadi karena orang kaya dapat berlindung dari pajak yang tinggi di bawah naungan korporasi. Korporasi ini memberikan keuntungan pajak dan perlindungan dari jeratan hukum sehingga harta kekayaan orang-orang kaya terlindungi secara legal. Jadi, dengan mengetahui kekuatan korporasi ini, orang kaya memperoleh keuntungan lebih besar dibanding orang miskin dan kelas menengah. Selanjutnya, untuk menjadi kaya, kita harus memiliki pengetahuan tentang 4 bidang keahlian keuangan untuk menjalankan korporasi dengan baik. Lanjut, masih di poin yang sama. Yang pertama adalah pengetahuan tentang akuntansi. Orang kaya harus mengetahui setiap arus-arus uang masuk dan keluar secara mendetail dan menguasai prinsip laporan keuangan perusahaan dengan baik. Apabila kita memahami hal ini dengan baik, kita dapat memakainya untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan usaha apapun yang kita lakukan. Yang kedua adalah pengetahuan tentang investasi. Hal ini berhubungan dengan cara dan strategi yang kita gunakan untuk mempekerjakan uang yang kita miliki untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Pengetahuan ini akan terasa seiring pengalaman kita sendiri dan juga kemauan untuk belajar dari pengalaman orang lain. Lanjut. Masih di poin yang sama. Yang ketiga adalah keahlian dalam memahami pasar. Kemampuan ini sangat penting agar kita tidak salah dalam melakukan sebuah bisnis. Dengan mengetahui keadaan pasar, kita dapat menerapkan strategi penjualan yang akan mendatangkan keuntungan lebih besar lagi. Di samping itu, kemampuan memahami pasar juga dapat digunakan untuk menganalisis dan melihat peluang yang ada. Keempat adalah pengetahuan tentang hukum. Dengan memahami hukum dan undang-undang yang berlaku, kita dapat menjalankan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadikan sebuah usaha yang legal, yang berbadan hukum. Ini diperlukan untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, pengetahuan tentang seluk-beluk perpajakan juga harus dimiliki. Poin ketiga atau empat. Jadikan belajar nomor 1 dan uang nomor 2. Dalam usaha menjadi orang kaya, kita harus belajar. Kita harus tetap belajar. Jangan hanya terpaku pada satu keahlian saja. Apabila kita mempelajari hal-hal yang baru di luar keahlian kita, kita dapat mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya, kita dapat membuatnya menjadi tambahan penghasilan bagi kita. Jika dilihat dari sisi pendidikan saat ini, kita hanya diajarkan untuk menjadi profesional dalam satu bidang yang kita tekuni saja. Hal ini membuat kita tidak memiliki kecakapan dalam mengerjakan pekerjaan di luar bidang kita. Namun, untuk menjadi kaya, kita perlu belajar hal-hal lain di luar bidang utama yang Anda kuasai sehingga kita dapat mengembangkan bisnis lain dalam waktu yang bersamaan. Lanjut. Masih di poin yang sama. Prinsip orang kaya adalah selalu menjadikan tempatnya sebagai tempat bekerja dan belajarnya. Mereka berusaha mendapatkan banyak ilmu dari apa yang mereka kerjakan dan melakukan sebagai bekal dalam membangun bisnis mereka sendiri. Apabila Anda bekerja untuk uang, kita akan selalu pada titik yang sama. Tidak akan pernah tidak akan pernah berpindah. Kita akan selalu melakukan rutinitas harian tanpa ada pelajaran baru yang kita dapat ambil. Tapi apabila Anda bekerja untuk belajar, kita akan mendapatkan keuntungan ganda, yaitu pengetahuan dan uang. Uang akan dapatkan Uang akan kita dapatkan apabila kita bekerja, tapi tapi pengetahuan tidak akan kita dapatkan apabila kita tidak mau belajar dari apa yang kita kerjakan.
Poin yang kelima, setiap hal pasti ada rintangannya dan setiap rintangan pasti ada jalan keluarnya. Ada 5 rintangan yang akan dihadapi seorang untuk menjadi kaya. Namun setiap rintangan tersebut pasti memiliki jalan keluarnya masing-masing. Rintangan-rintangan itu antara lain, rintangan yang pertama adalah sinisme. Salah satu hal yang harus dihindari untuk menjadi kaya adalah memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Banyak orang yang berpikir negatif terlalu jauh. Bagaimana jika ini, bagaimana jika itu. Jadi apabila pikiran telah diarahkan pada hal-hal buruk, maka prinsip sinis dan kekhawatiran akan menguasai diri kita dan menghalangi kita untuk menjadi lebih kaya. Rintangan kedua adalah kemalasan. Sifat malas sering muncul sebagai penghalang bagi seseorang dalam menggapai tujuan. Seringkali seseorang hidup berkata pada diri sendiri bahwa ia tidak akan mampu mencapai tujuan hidupnya. Kemalasan juga salah satu rintangan untuk menjadi kaya. Masih di slide yang sama, hal ini yang akan membuatnya terlena dan akhirnya malas untuk mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya. Cara mengatasinya adalah dengan menguatkan hasrat atau motivasi dalam diri kita untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila kita ingin meraih kesuksesan, maka hasrat itu harus terus dipupuk dalam diri kita secara positif. Jangan biarkan ia layu sebelum berkembang. Rintangan ketiga adalah sikap boros. Kebiasaan menghambur-hamburkan uang akan menjadikan diri kita tetap miskin. Hal ini harus diubah menjadi kebiasaan menabung dan berinvestasi. Uang yang kita miliki harus menjadi sumber investasi di masa depan, bukan sekedar alat konsumsi saat ini. Untuk itu, cobalah berpikir jangka panjang. Jangan hanya mengejar kesenangan jangka pendek. Jadi yang dilebihkan itu jangka panjang. Masih di poin yang sama. Rintangan keempat adalah kesombongan. Kesombongan lahir dari ego ditambah kebodohan. Orang yang sombong adalah orang yang berlagak tahu padahal sebenarnya tidak tahu. Karena karena kesombongan ini, seorang tidak akan pernah maju karena dia menganggap dirinya tidak perlu lagi belajar. Untuk mengatasi sifat ini, merasa tidak memiliki saat ini kita merasa tidak memiliki pengetahuan tentang suatu hal. Mulailah untuk belajar dan mencari tahu tentang hal tersebut. Rintangan kelima, rasa takut. Takut kehilangan uang merupakan hal yang lumrah bagi setiap orang. Bahkan orang kaya pun bisa merasakan hal yang sama kadang-kadang. Namun permasalahannya bukan terletak pada rasa takutnya, tapi pada cara kita menyikapi rasa takut tersebut. Seseorang yang takut kehilangan uangnya tidak akan berani untuk memulai investasi yang mungkin akan dapat mengandalkan uang yang sudah dimilikinya. Jadi mulai saat ini berpikir untuk mengambil resiko yang akan membawa kita kepada kemenangan, yaitu menjadi lebih kaya dan menjadi lebih banyak uang dibandingkan apa yang telah kita miliki sekarang. Jadi jangan biarkan rasa takut menguasai diri kita. Kata Robert Kiyosaki lagi dalam bukunya, perbedaan utama antara orang kaya dan orang miskin adalah cara mereka mengatasi rasa takut. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang bisa kita bedakan antara orang kaya dan orang miskin. Lanjut. Dalam poin yang keenam, raih tujuan Anda dengan segera memulainya. Hal yang perlu segera dilakukan untuk mencapai tujuan adalah dengan memulainya. Apabila kita ingin menjadi kaya, maka mulailah berusaha dalam buku ini. Kiyosaki memberikan beberapa saran agar kita dapat memulai perjalanan kita menjadi orang kaya. Jadi diberikan tips untuk memulainya oleh Robert T. Kiyosaki ini. Pertama-tama, bangun semangat untuk mencapai tujuan kita. Temukanlah sebuah alasan yang membuat kita bersemangat untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Apabila kita tidak memiliki alasan yang kuat, kita akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, jangan puas hanya pada satu keahlian saja.
Tapi carilah keahlian yang lain yang dapat kita kembangkan untuk menambah jumlah uang kita. Lanjut, masih di poin yang sama. Yang ketiga, didisiplinkan diri terlebih dahulu. Berinvestasilah terlebih dahulu, lalu bayarlah kewajiban yang ada. Jangan habiskan uang kita untuk pengeluaran-pengeluaran yang konsumtif. Yang keempat adalah ambillah inspirasi dari orang-orang yang telah berhasil. Carilah orang yang telah berhasil di bidang yang sama dengan kita. Ketika kita bekerja, kita dapat membayangkan diri kita adalah orang tersebut. Apabila kita menghadapi kesulitan, pikirkanlah hal yang a- hal apa yang akan dilakukan oleh orang itu ketika menyelesaikan kesulitannya. Yang kelima, jadilah orang yang pemurah. Berbagilah kepada orang lain dari sebagian hasil atau keuntungan investasi yang telah kita dapatkan. Ingat, ingat bahwa siapa yang memberi nanti akan menerima. Jadi kesimpulan dari buku ini menurut saya adalah orang yang memiliki belum penghasilan besar belum tentu bisa menjadi orang kaya. Kekayaan berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola uang yang kita dapatkan. Poin yang kedua, untuk menjadi kaya, seseorang harus melek keuangan. Kita harus memahami perbedaan aset dan liabilitas. Yang kedua. Yang ketiga, usahakan untuk menginvestasikan uang yang kita miliki agar uang itu dapat bekerja untuk kita. Yang keempat, jangan hanya puas pada satu bidang yang telah dikuasai setelah belajar hal lain di luar spesialisasi yang telah kita miliki. Yang kelima, pekerjaan bukanlah sekedar tempat untuk mencari uang, melainkan juga wadah bagi kita untuk mengumpulkan ilmu dan pelajaran baru. Oke, mungkin sudah cukup resume buku kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Ya, mohon maaf Ustaz Wawan ngumpulin tugasnya telat sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.